Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang malam ini. Kesaksian persidangan yaitu tim Inapis jelas-jelas bahwa tidak ada meninggalkan jejak sang pelaku ini. Termasuk yang krusial yaitu di kendaraan mobil Alphard yang jelas-jelas ada pergerakan dari mobil Alphard dan tidak ada satupun sidik jari. Dan bukan hanya di sana, tetapi di dalam juga mereka banyak beraktivitas tapi tidak meninggalkan sidik jari. Hanya bisa dibayangkan betapa sibuknya para pelaku di malam kejadian itu, ya, di subuh hari itu. Mereka begitu sibuk untuk menghilangkan jejak. Yang bisa dikatakan salut gitu ya. Kok bisa sampai hafal di mana jejak-jejaknya, di mana pernah megang apa, kemudian bisa hilang gitu loh. Ya, bisa hilang semuanya jejak. Nah, ini kan sangat luar biasa. Makanya memang kecurigaan dulu di awal-awal bahwa kok ini pelaku kok bisa bersantai-santai dari jam 12 sampai jam 6 pagi. Kalau pelaku pembunuh bayaran itu kan habisin pergi gitu kan. Tidak banyak berlama-lama di tempat TKP. Ini kok begitu berlama-lama. Berarti sudah diprediksi di awal bahwa ini adalah pelaku memang orang yang memang sudah menguasai lapangan ya. Seperti itu. Jadi tidak ada ketakutan gitu. Dan sudah mengetahui situasi, keadaan, siapa saja di rumah, siapa saja yang akan datang ke rumah itu, jadi sudah menguasai. Memang di awal-awal sudah diprediksi seperti itu. Nah, begitu hilang jejak-jejak, betapa mereka sibuk menghilangkan semua jejak. Tetapi sekarang kok muncul 3 DNA asing. Tetapi sekarang munculnya di baju Ramdhanu 2, satu lagi di karpet. Ya. Tetapi bagaimana keterangan Kombes Pol Bapak Surawan yang mengatakan di handle mobil Alphard? Nah, itu bagaimana keterangan itu? Kemudian kalau misalkan 3 DNA asing yang ada di baju Ramdhanu 2 dan satu di karpet. Sekarang kita lihat bahwa kapan mobil Alphard terakhir ada di TKP, yaitu pada tanggal 18 malam. Ya. Karena proses identifikasi kan sampai malam hari. Mobil Alphard selesai diproses identifikasi, kemudian diberangkatkan ke Polsek. Kita tahu siapa yang berangkat ke Polsek pada saat itu adalah salah satunya ada Ramdhanu yang duduk di tengah, jok tengah, bersama Pak Heri kalau nggak salah ya. Pak Heri kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah ya. Kemudian sama Banpol Cimeng berangkat ke Polsek. Sekarang pertanyaannya DNA asing itu ada sekali lagi. Tentu kapan itu proses penyitaan bajunya tersebut, baju Ramdhanu. Kemudian adalah apakah sudah di BAP masalah ini Ramdhanunya sudah dipertanyakan dari mana noda merah tersebut ya di bajunya Ramdhanu, tentunya seperti itu ya. Kemudian juga nanti akan kita dengar juga ya bahwa noda asing itu nanti akan kita tahu prosesnya seperti apa dan dari mana ya. Nah, ini kan akan dijelaskan oleh saudara Ramdhanu nantinya seperti itu. Saudara Ramdhanu akan itu menjelaskan bahwa itu dari mana asalnya, prosesnya seperti apa dan lain sebagainya. Cuma saya berpikir begini, kalau misalkan dua DNA asing itu ada di saudara Ramdhanu, kemudian ada di karpet, terakhir kali mobil Alphard, terakhir adalah Ramdhanu duduk di tengah mobil Alphard. Kemudian ada 2 DNA asing di kaosnya Ramdhanu. Ini kan jadi pertanyaan.
pengakuan Ramdhanu direkonstruksi tidak ada orang lain. Ramdhanu hanya mengatakan Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Tidak ada orang lain. Ya, kan ini kan berhubungan, kalau misalkan DNA asing itu ada orang lain, berarti Ramdhanu tidak menyebutkan, berarti ada kebohongan dong kalau begitu. Ya. Nah, tentu ini DNA asing ini akan jadi petunjuk juga nantinya. Apakah memang ada kebenaran bahwa DNA asing itu ada orang lain di TKP? Ataukah ada framing? Ada framing yang menyudutkan kepada saudara Ramdhanu. Karena nempelnya di baju Ramdhanu. Ramdhanu terakhir duduk di mobil Alphard di tengah. Apakah ada upaya untuk menyudutkan saudara Ramdhanu, mengkambing hitamkan saudara Ramdhanu? Itu sebuah pertanyaan. Ya, itu sebuah pertanyaan. Seolah-olah bahwa ada orang asing, bahwa ada pelaku asing di sana. Karena begini, kan logikanya begini, bisa jadi memang ada orang asing di sana, atau memang sengaja diambil darah dari luar, kemudian ditempelkan. Itu juga bisa. Ya, banyak kemungkinan. Memang satu pertanyaannya adalah, memang bisa jadi orang asing itu ada di TKP, ya, tetapi pengakuan Ramdhanu tidak ada. Berarti harus dibuktikan ini. Kemudian, apakah ini sebuah framing untuk menyudutkan saudara Ramdhanu? Ditempelkanlah ke sebelah kaosnya Ramdhanu. Ya, Ramdhanu terakhir yang ikut membawa mobil Alphard bersama Pak Heri dan Kang Cimeng, kalau tidak salah ya, ke Polsek di malam hari tanggal 18. Apakah ada upaya untuk menyudutkan saudara Ramdhanu? Ya, tidak ada yang tidak mungkin semuanya. Tinggal dijawab oleh saudara Ramdhanu, kira-kira adalah dua DNA asing itu, atau itu dari mana asalnya? Apakah masih ingat saudara Ramdhanu? Apakah sudah dipertanyakan oleh pihak penyidik masalah ini? Nah, ini kan kita tunggu saja. Bahwa semuanya akan terbuka di persidangan. Karena apa? Karena Ramdhanu hanya menyebutkan 4 orang itu. Tidak ada orang lain. Ya. Karena sekali lagi ini berkaitan dengan masalah resiko. Karena apa? Kalau misalkan Ramdhanu berbohong, maka jelas resikonya sangat besar. Satu, mungkin kemungkinan JC-nya akan diambil, nanti dicabut, bisa saja. Kalau memang dia berbohong. Ya. Tapi kan Ramdhanu sudah menyampaikan di persidangan bahwa sesuai semua dengan BAP, semua dengan rekonstruksi. Nah, ini. Jadi kita masih banyak pertanyaan nih. Apakah memang ada, ataukah mau sebuah framing menyudutkan saudara Ramdhanu, disudutkan saudara Ramdhanu? Ada upaya-upaya ke sana? Ini sebuah pertanyaan yang pasti nanti akan ada jawabannya. Demikian materi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.